Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, mengagungkan Tuhan. Minggu yang spesial, yang penuh dengan sukacita. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan sama-sama membaca dan mengimani Mazmur 91. Sama-sama kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami membuka hati kami untuk Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Ini kerinduan dan doa kami. Biarlah Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, menyembah-Mu. Lebih dekat
kami, jamah kami. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan pagi ini. Kami butuh Tuhan hadir dalam hidup kami. Engkau segarkan jiwa kami. Engkau penuhi kami dengan sukacita-Mu. Hari jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, buka hatimu sembah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau saat hari ini hadir dan mengurapi kami. Oh Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama dari awal katakan dengan sungguh. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan
Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Shandara bayandara mayara musik yanarabo. Kami sembah Kau Tuhan. Syarara bayara 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 bayara. Honara bayara 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 bayara. Oh haleluya. Syarara bayara 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 bayara. Syarara bayara 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 bayara. Mari sama-sama katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi dengan lembut katakan, amin. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama angkat rohmu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, syarara bayara bayara. Syarara bayara 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 bayara. Hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, ini bercanda hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan, sampai seumur hidup kami. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-sama sekali lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Engkau Allah
Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus lebih mengasihi Tuhan. Memberikan yang terbaik hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat dan pengurapan-Mu yang begitu kuat menyentuh hati kami. Menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan dan bersorak bagi Tuhan bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji, mengagungkan Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama menari bagi Tuhan. Sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Sama-sama katakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, berbangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari sama-sama bangkit gereja Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, yang mengalami urapan Tuhan, bangkitkan rohmu, biar sama-sama kita menyanyi Tuhan, sama-sama memuji Tuhan. Bangkitkan rohmu, haleluya. Nah, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan. Ada banyak waktu, kian dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu,
ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi iman yang teguh bagi kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu.
Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hari ini kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga sampai hari ini kami boleh tetap bersama-sama beribadah. Kami bersyukur atas penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai kami. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus. Dan juga celah-celah kelemahan yang ada pada kami dengan kuasa darah yang kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan. Layakan hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh berguna buat kami semua, buat hamba-Mu dan buat semua orang yang mendengarkannya, semua orang yang menonton dan menyaksikan, di mana Tuhan Yesus akan berbicara melalui lidah bibir hamba dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang ingin mengacau, yang ingin mengganggu hati kami ikat, tolak, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pacul hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi kekuatan buat kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Hari ini kita mau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya bertemakan bangkitlah menjadi teranglah. Diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
keadaan dunia saat ini, COVID-19 sedang menyerang seluruh dunia. Kita bisa melihat, saudaraku, pada layar. Di situ, saudara, semakin besar lingkarannya, semakin besar jumlah penderitanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada 4,8 juta kasus dan ada 324.496 yang meninggal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat secara infografis COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Terkonfirmasi ada 20.162 yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19, di mana bertambah 973 kasus per hari, dirawat 14.046, saudaraku yang kekasih, dan yang meninggal 1.278, yang sembuh 4.838 jiwa. Apa yang menjadi dampak daripada COVID-19, saudaraku yang kekasih? Kita melihat terjadi kebangkrutan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Banyak juga kematian tadi sudah kita lihat. Kematian hari demi hari terjadi. Di samping itu, perusahaan-perusahaan banyak kehilangan bisnis dan usahanya, sehingga perusahaan terpaksa ditutup, sehingga terjadi banyak pengangguran di Indonesia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bukan hanya di Indonesia. Kita melihat apa yang terjadi di Korea Selatan. Ketika jumlah kasus sudah berkurang, sehingga aktivitas mulai berjalan kembali. Ternyata saudaraku, ketika dimulai kembali, muncul kasus yang baru. Mengapa ini terjadi? Karena sampai saat ini belum diketemukan vaksin daripada COVID-19 ini. Kita melihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kasus penyebaran virus corona di Korea Selatan kita bisa lihat di layar. Dimulai dari 20 Februari ada 53 kasus naik, 25 Februari 144 kasus, 1 Maret 1062 kasus, 5 Maret 518 kasus, 10 Maret 242 kasus, 15 Maret 74 kasus, 20 Maret 147 kasus, 22 Maret 64 kasus. Nah, ketika mencapai 64 kasus, Korea Selatan mulai memberlakukan lockdown. Nah, saudaraku yang kekasih, tanggal 25 Maret 104 kasus, 1 April turun ke 89 kasus, terus menurun, dan tanggal 5 Mei sudah hanya ada 2 kasus. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika lockdown dibuka dan tidak ada lagi lockdown, tanggal 6 Mei terjadi 4 kasus di Korea Selatan ketika di reopening. Dan dengan cepat tanggal 10 Mei dari 4 kasus berkembang menjadi 35 kasus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa hari-hari ini kita harus beradaptasi? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ukuran virus sangat kecil, tidak terlihat oleh mata. Yang kedua adanya asimptomatik atau orang yang positif corona namun tidak terlihat seperti orang sakit. Yang ketiga, orang yang tidak terasa sakit itu menjadi silent carrier tanpa disadari menulari orang lain. Cara manusia beradaptasi melawan virus, mereka harus cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Membuat jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Lalu menggunakan masker setiap keluar rumah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dosa sama berbahayanya dengan COVID-19. Dosa itu
tidak kelihatan. Manusia berbuat dosa berkata, ini kan dosa kecil. Ini kan, kalau kita lihat tadi, bahwa dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari hanya Indonesia ketika pertama kali kasus COVID-19 dibuka. Itu hanya disebutkan hanya ada 2 kasus. Tetapi saudaraku yang kasih, pertumbuhannya sangat cepat. Demikian juga dosa. Ketika kita melakukan dosa, dosa itu kelihatannya kecil. Tetapi dosa itu seperti COVID-19, ketika kita melakukannya tanpa kita sadari, COVID-19 atau dosa itu bertumbuh dengan sangat pesat, bertumbuh dengan sangat cepat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tahapan dosa, bagaimana tahapan dosa merusak kita? Yang pertama, dosa berawal dari yang kita lihat. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali melihat buah pohon pengetahuan baik dan benar, itu sangat menarik. Sangat enak dilihat mata. Lalu ular membujuk dan mempengaruhi manusia dan membolak-balikkan kebenaran firman Tuhan. Dia mendengarnya. Lalu Hawa yang mendengarnya menyampaikan, mengucapkan kembali kepada Adam. Dan ketika itu akhirnya mereka tertarik untuk mengambil buah pohon pengetahuan benar dan baik dan memakannya. Nah, saudaraku, setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Cara hidup yang sembrono dan tidak hati-hati. Manusia mulai anggap, wah ini tidak apa-apa. Oh, ini hanya kebiasaan kecil. Dosa yang kedua kita lihat bagaimana Kain ketika dia iri hati terhadap adiknya Habel. Hatinya dibiarkan iri hati. Dengan iri hati yang dibiarkan, kita melihat apa yang terjadi dengan Kain. Yang terjadi adalah iri hati yang tidak dibuang, yang tidak disingkirkan, yang tidak dijauhkan dari hatinya Kain. Akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hari-hari ini, kita melihat bagaimana dari cara hidup yang sembrono dan tidak hati-hati, akhirnya kita terjerat pergaulan yang tidak benar. Pergaulan yang salah, itu merusak kebiasaan yang baik. Sehingga menjadi kebiasaan yang buruk. Kemudian ketika dosa itu semakin lama, semakin menjerat kita, maka dosa itu akan berbuah dan akhirnya mendatangkan maut. Ketika maut itu terjadi dalam hidup kita, orang akan mengalami kematian. Bagaimana dengan kematian itu? Akhirnya membawa orang dalam api neraka yang abadi. Sebagai kematian yang kedua, yang selama-lamanya api neraka itu akan membakar hidup manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hari-hari ini seperti tadi COVID-19. Bagaimana cara kita menghadapi COVID-19? Bagaimana kita melakukannya? Tadi kita dengar bahwa pertama kita harus mengubah gaya hidup kita. Cara hidup kita. Cara hidup yang salah itu akan membuat kebinasaan buat kita. Kita melihat saudaraku, bagaimana cara kita menghadapi hari-hari yang menakutkan itu. Yang pertama saudaraku, hanya ada satu nama di kolong langit yang membawa terang dan keselamatan. Yang kedua, ada kuasa dalam namanya. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan berkata, hanya ada satu nama di kolong langit yang membawa terang dan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku yang kasih, hanya nama Yesus. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita manusia berdosa. Seperti COVID-19 harus diketemukan vaksinnya.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada nama lain selain Dia. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan Dia bangkit. Dan hari ini naik ke surga. Dia sudah ada di surga, menyiapkan tempat. Dan pada hari-hari ke depan, Dia akan turun menjemput murid-muridnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat. Ketika saudaraku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa dalam namanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, dalam rumah tangga kita, saudaraku. Dan di seluruh Yudea, teman-teman seiman kita. Dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menurunkan Roh Kudus hari-hari ini. Nanti tanggal 31 kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan masuk ke dalam Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa. Roh Kudus akan membuat banyak orang bertobat. Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memandang dengan mata rohani kita. Kita percaya dengan iman bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, akan diberikan pada orang yang berharap, yang mengandalkan Tuhan, yang melekat hatinya pada Tuhan, yang hatinya terbuka buat Tuhan, yang telinganya mendengar suara Tuhan, yang matanya hanya kepada Allah Bapa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya ada kuasa dalam namanya. Kita bisa menghardik COVID-19. Kita bisa menghardik kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari buka hati dan pikiranmu. Karena firman ini mengajarkan kepada kita kebenarannya. Minggu lalu saya menyampaikan khotbah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari-hari ini kita percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengandalkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya berkenan dan yang melakukan kehendak Tuhan, maka dia dapat berkata, datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Jadilah kehendakmu dalam rumah tanggaku, dalam kehidupan hari-hariku, dalam usaha dan pekerjaan, dalam kehidupan di sekeliling kita, di tempat kita tinggal. Kita percaya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita percaya Dia sedang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa saudaraku? Tuhan Yesus akan membuat perubahan. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang hidup kita. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dunia sedang dilanda kegelapan, sedang dilanda kebingungan, sedang dilanda dengan ketidakpastian. Karena itu, mari angkatlah muka kita. Lihatlah ke sekeliling. Mereka, dunia, datang berhimpun mencari kebenaran firman Tuhan. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Engkau akan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan pada kita, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Karena tertulis dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
terimalah dia. Hanya ada satu jalan. Jalan menuju ke surga. Jalan menuju keselamatan. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari-hari ini engkau butuh nama di atas segala nama. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudaraku yang kekasih, marilah kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami mau bangkit menjadi terang. Mari Bapa, sebab terangmu telah terbit atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau menyatakan hanya ada satu nama di bawah kolong langit itu, yaitu nama Yesus untuk menerima keselamatan. Kedua, kami menerima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu di muka bumi. Kami percaya pencurahan Roh Kudus terjadi, mengajarkan pada kami pengertian demi pengertian, pengajaran demi pengajaran, sehingga kami hidup berkenan dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, oh Tuhan, biarlah Tuhan, firman Tuhan ini dimeteraikan dalam hati kami, agar kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Agar kami boleh memeteraikannya Tuhan dalam hati kami. Dan boleh kami membangun hubungan dengan Engkau. Sehingga datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Sehingga kami boleh bangkit menjadi terang. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan menyertai kami. Sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Dalam rumah tangga kami, dalam sekeliling hidup kami, dimanapun kami berada, Engkau akan menjadikan kami saksi-Mu Tuhan, menjadi terang, bangkit menjadi teranglah, sebab terang-Mu telah terbit atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih, saya mengingatkan, jangan lupa ya, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak. Menggunakan masker setiap keluar rumah. Seperti firman Tuhan, mari. Kalau kita setiap hari datang sama Tuhan, minta pengampunan dosa. Minta agar Tuhan memulihkan hidup kita. Minta agar Tuhan membersihkan, menjadikan hidup kita baru setiap hari. Dan jaga jarakmu dengan dosa. Jangan merapat pada dosa. Jangan mendekat pada dosa. Gunakan masker berbicara tentang pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Agar iblis tidak menyerang kita. Agar iblis tidak bisa menembus ke dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman untuk gereja kita GBI Jaka Sampurna. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman dari gereja GBI Jaka Sampurna, pengumuman ibadah raya Minggu tanggal 31 Mei 2020 dilakukan secara online serentak pukul 10 WIB di rumah masing-masing, bisa menyaksikan melalui channel YouTube GBI Jaka Sampurna. Pengumuman dari sekretariat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Kita arahkan hati kita untuk kita berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari panas malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan Yesus, tangan-Mu lah yang menyertai kami. Hadirat-Mu lah yang menyertai kami Tuhan. Sehingga sungguh Bapa, apa yang menjadi pujian kami, apa yang menjadi Tuhan penyembahan kami di hadapan-Mu, bahwa kesakitan tidak menimpa kami, tulah tidak mengena kepada kediaman kami Tuhan, karena ada tangan-Mu, ada perlindungan-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu itu yang menyertai ibadah kami Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa segala yang terjadi, yang Kau izinkan Tuhan atas negeri kami Indonesia, atas bangsa-bangsa, kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi negeri kami Indonesia, dan mendatangkan pertobatan Tuhan bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, bagi semua Tuhan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan melalui GBI yang ada di pusat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Pendeta Rubin Abraham Tuhan. Biarlah dengan wakil-wakil yang ada bersehati Tuhan, membawa gereja-Mu semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun Tuhan, sehingga membawa Tuhan impartasi terhadap semua kami yang bersama-sama di GBI Gatot Subroto Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kesehatan dan kekuatan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami Tuhan, Bapak Samuel Harnadi dengan wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu ini, gereja-gereja, oh Tuhan di Bekasi, di rayon 5 Tuhan, hari lepas hari,
Tuhan bersehati dan semakin menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Isi hatimu Kau nyatakan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala cabang kami Tuhan. Bapak Ardianto Budi Rahman dengan istri dan keempat anaknya Tuhan. Juga untuk semua koordinator ibadah. Juga kami berdoa buat Gembala Ranting Tuhan Yesus, Duku Jamrud dan Narogong Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah GBI Jaka Sampurna Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hatimu. Semakin hari semakin menyukakan hatimu Tuhan. Kau menyatakan visi, mimpimu Tuhan atas GBI Jaka Sampurna. Kami tahu Tuhan penuaian jiwa Pentakosta yang ketiga juga terjadi atas GBI Jaka Sampurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Buat Presiden Joko Widodo Tuhan. Dengan wakil dan semua menteri, semua staf yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mengambil keputusan-keputusan yang terbaik atas negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk legislator dan eksekutif yang ada Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan, dijauhkanlah semua pemerintahan kami dari segala korupsi, nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Horalabasyakanararabo. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kegerakan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kegerakan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tapi Indonesia mengalami pencurahan Pentakosta yang ketiga. Karena kegerakan ini Tuhan mengalir dari timur sampai ke bangsa-bangsa. Mengalir dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kegerakan ini membangkitkan anak-anak muda. Generasi Yeremia Tuhan. Cinta mati-matian kepada Engkau Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan. Kegerakan ini menyebar. Dan sungguh Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya. Kami akan melihat itu Tuhan. Kami akan mengalami itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Selamat. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima berkat ini, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.